istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan seluruh sahabatnya. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Jalan menuju surga itu terjal. Hari ini ana dimintai untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana kita supaya selalu istiqomah dalam proses menuju surga Allah Jalla Jalla. Sebagian di antara kita dulu hidupnya memang tidak menuju surga. Ada orang-orang yang jalan hidupnya memang tidak menuju surga, dia menuju ke neraka. Neraka ini dikelilingi dengan segala sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bisyahawat. Segala sesuatu yang syahwat manusia condong ke sana, hati-hati. Itu jalan menuju ke neraka. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian orang yang sudah mulai meninggalkan syahwatnya. Dia mulai takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia ambil jalur yang berbeda, tapi dia mendapati suasana jalur yang sangat jauh perbedaan. Ketika menuju ke neraka, semua syahwat dia bisa tersalurkan. Semua keinginan dia, kecondongan dia, kemudahan semua dia dapatkan. Tatkala dia ganti jalur, kok jalurnya naik, berat jalur tersebut. Ada sebagian orang yang di tengah jalan dia udah balik nih, dia meninggalkan jalur syahwat, dia menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu, menuju kepada surganya, tapi di tengah jalan balik menuju ke neraka. Kenapa? Karena dia tidak sabar dengan perintah-perintah Allah. Dia tidak sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tidak sabar menghadapi perubahan ekonomi dia. Tidak sabar kondisi status dia mungkin dalam sosial. Oh, kayaknya nggak nyaman, nggak seperti dulu. Dulu aku dihormatin orang, dihargai orang. Sekarang kok enggak? Dan itu memang jalan menuju kepada surga Allah Jalla Jalla. Antum bisa lihat perjalanan para sahabatnya. Tatkala mereka masuk Islam, mungkin bisa disebut segala kenikmatan dunia habis. Contohnya siapa? Ada barang-barang yang mahal dan ada barang-barang yang murah. Biasanya barang yang mahal itu karena susah dicari. Tapi kalau barang itu mudah dicari, antum tahu sarangnya burung manyang. Yang burung manyang, burung apa yang banyak banget? Burung gereja. Burung gereja. Burung emprit. Harga sarang burung emprit sama sarang burung walet, berapa bedanya? Nggak bisa diukur karena memang ini beda. Nggak ada gunanya yang satu ini. Sedangkan yang satu berharga karena sulit didapat juga. Nggak mudah, tidak. Barangnya hanya sedikit. Harganya bisa 15 juta, 16 juta satu kilo. Bagaimana dunia dengan akhirat? Ada apa-apanya dunia. Kalau antum memiliki dunia dan isinya, antum yang punya tanah dari ujung jalan sana sampai ujung jalan sana, kaya nggak kira-kira orang itu? Sangat kaya raya, mati ditinggal, selesai. Nggak ada artinya sama sekali. Jangan mati dulu. Dia punya
separuh kota Surabaya. Kaya. Lalu Allah kasih penyakit kanker. Yang kata dokter, maaf menurut medis ini hanya tersisa 3 bulan umur Bapak. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Dia akan merasa bahwa semua yang anak kumpulkan selama ini tidak ada gunanya. Tidak bisa menambah sedetik dari umur dia sama sekali. Itu aja. Kenapa menuju surga itu sulit? Karena yang dicari adalah kenikmatan yang kekal dan abadi. Kita akan mendapatkan suatu tempat yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la mauti usauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Antum tahu tempatnya Cemeti, Pecut. Dulu orang-orang itu naik kuda, naik onta, naik keledai, itu ada pecutnya. Seperti kalau kita lihat orang yang naik kuda sekarang ada pecutnya. Berapa meter itu jemaah? Berapa meter? 1,5. Allah. 1 meter lah balik. Oke, 1 meter itu kalau diletakkan di sini 1 meter. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 meter di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Gak ada artinya. Makanya kenapa orang kalau mati cukup 1 kali 2 meter cukup. Nggak perlu dia lebar-lebar. Keluarganya sayang kalau bapaknya dikubur di tanah, bapaknya kaya raya, punya tanah 100 hektar. Mungkinkah anaknya karena baik sama bapaknya, Pak, saya kasih bapak kuburan 2,5%. Bapak punya tanah 100 hektar, kita kasih buat kuburan bapak 2,5% sebesar zakat. Berapa kuburannya? 2,5 hektar. Mungkin anaknya akan memberikan itu kepada bapaknya. Kayaknya kalau anak kasih bapak 2,5 hektar, anak orang gila. Betul. Nggak perlu dia. Karena dia sudah mati, tidak berpisah dengan dunia. Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau mengatakan, man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Barang sering takut, artinya dia takut dengan kondisi ini. Kalau malam hari, kalau matahari terbenam, akan banyak perampok, akan banyak begal. Berarti anak harus sampai rumah sebelum matahari tenggelam. Apa yang akan dilakukan orang ini? Dia akan cepat-cepat supaya sampai rumah sebelum matahari tenggelam. Man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang segera berangkat sebelum matahari terbenam, dia akan sampai ke rumah. Dia akan sampai ke tempat singgah dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kalian ketahuilah bahwa barang dagangan Allah ini mahal, nggak murah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah ini surga. Jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran Karim Allah telah menetapkan sebuah transaksi jual beli. Sama kita, namanya transaksi jual beli. Maka transaksi ini seperti jual beli yang ada di dunia. Ada 4 rukunnya. Apa rukunnya jual beli? Penjual, pembeli, barang, dan transaksi pembayaran. Ada yang dibayar. Kata Allah di surah At-Taubah ayat 111, Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli. Yang beli siapa? Pembelinya Allah. Penjualnya siapa? Orang-orang beriman. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli dari mereka? Anfusahum wa amwalahum. Yang dibeli oleh Allah dari orang-orang beriman adalah jiwanya dan hartanya.
Antum punya jiwa, nah masih hidup di dunia ini. Antum punya harta, maka Allah membeli. Masya Allah. Kemudian apa yang akan didapatkan? Oke, kita jual. Apa yang akan Allah bayarkan? Bi anna lahumul jannah. Bahwasanya bagi mereka surga. Bi anna lahumul jannah. Terus apa yang dilakukan? Dengan jiwa harta ini. Allah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berhasil membunuh lawannya di medan perang, atau mereka yang terbunuh. Nggak ada urusan buat Allah. Jadi sistem yang ada ini, engkau kalah atau menang tetap dapat surga. Bukan kalau menang saja. Kita lihat kalau orang main game, baru akan dihargai kalau dia menang. Kalau dia kalah nggak ada. Tapi di dalam jual beli ini Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan, kalian bisa membunuh lawan kalian di medan perang, atau kalian yang terbunuh, wa'dan alaihi haqq. Itu janji Allah benar. Fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini sudah ada kontrak antara kita sama Allah. Maka itu jangan heran ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia ditusuk dengan tombak, kemudian tombak itu, ujung tombaknya keluar di dadanya dan darah itu muncrat, dia langsung mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, aku menang, kata dia, demi Rabbnya Ka'bah. Yang bunuh bingung jemaah. Dia kata, ya apa ini? Kalau menang, kata dia. Kalau yang membunuh, dia berpikir dunia. Tapi yang dibunuh berpikirnya apa? Aku ini kalah atau menang, sudah ada kontrak. Nggak penting buat aku kalah atau menang. Maka dia mengatakan fus. Dan akhirnya orang yang membunuh ini masuk Islam. Karena dia melihat kok prinsipnya orang ini berbeda. Makanya kita lihat para sahabat Nabi ketika mereka berperang lawan Romawi, lawan Persia, sebelum berperang terjadi negosiasi. Mungkin bisa diselesaikan tanpa peperangan. Para sahabat Nabi selalu menjelaskan, kita nih Allah telah menjanjikan kepada kita ihdal husnain, satu dari dua kebaikan. Yang pertama, kita menang, kita dapat harta rampasan perang, atau kita mati, kita dapat yang lebih baik daripada harta rampasan perang. Apa? Surga Allah Jalla Jalla. Artinya dalam dua kondisi mereka menang. Maka jamaah rahimakumullah, inilah perdagangan yang kita lakukan sama Allah Jalla Jalla. Penjualnya Muslim, pembelinya Allah. Allah yang beli. Dan yang mengherankan, yang Allah beli ini adalah sesuatu yang memang milik Allah sebenarnya. Gimana nggak mulia jemaah? Kalau ada orang, anak ngasih sama Panglima umpamanya, anak kasih antum HP ini punya siapa? Oh, punya antum. Anak kasih antum HP harga 200 juta. Masya Allah. Habis itu antum jual lagi kan? Anak beli. Berapa? 1 miliar. Bayangkan. Begitu yang Allah berikan kepada kita. Allah yang kasih kita harta, Allah yang kasih kita jiwa, Allah yang kasih kita segala fasilitas, lalu Allah beli. Tapi Allah beli itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini yang terjadi. Oleh karena itu Abdullah bin Rawaha ketika ayat ini turun, dia bersama beberapa sahabat datang, ya Rasulullah, malana in qutilna fi sabilillah. Dia bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang akan kita? Ibn Malik
Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini salah satu sosok sahabat yang miskin jemaah. Bersumpah terhadap Allah, Allah kabulkan doanya. Subhanallah. Hadzal Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika perang Qadisiyah atau perang Tastur, salah satu peperangan menaklukkan Persia. Itu peperangan itu alot, jemaah. Musuh tidak bisa ditaklukkan. Akhirnya orang-orang datang menjumpai Al-Bara' bin Malik. Al-Bara', "Lau aqsamta 'ala Allah." Wahai Bara', kalau engkau bersumpah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemenangan. Kata Al-Bara' bin Malik, "Iya, aku akan lakukan." Al-Bara' mengatakan, "Aqsamtu 'alaika ya Rabbi." Aku bersumpah kepadamu ya Rabbi, "Illa manahtana riqabahum." Engkau berikan kepada kami leher-leher mereka ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua diminta oleh Al-Bara', "Wa razaqtani syahadah." Dan engkau kasih rizki aku mati syahid sekarang ya Allah. Betul. Mulai peperangan, Allah menangkan umat Islam dan Al-Bara' mati syahid. Karena mereka tahu yang mereka cari dalam kehidupan. Maka di sini ketika Nabi SAW mengatakan kepada rombongan Abdullah bin Rawaha bahwa kalian akan masuk surga, Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Rabihal bai', wallahi la naqil wa la nastaqil." Kalau kayak gitu ya Rasulullah SAW, maka ini perniagaan yang menguntungkan sekali. Kita tidak akan pernah menggagalkan perniagaan ini. Maka jamaah, Anda ingatkan supaya ayat-ayat tentang jihad fisabilillah, ayat-ayat yang berkaitan dengan pengorbanan para sahabat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang membunuh orang-orang kafir, agar tidak disalahfahami kemudian muncul sekelompok orang yang menjadi teroris karena mereka tidak faham dengan ayat-ayat itu. Sebenarnya ayat-ayat itu turun dalam kondisi memang berperang, berjihad di jalan Allah. Kenapa seperti itu? Nabi SAW bertetanggaan sama orang Yahudi di Medina. Nggak dibunuh orang Yahudi, kecuali mereka memerangi umat Islam. Ketika itu terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi, seperti perang dengan Bani Quraidah, perang dengan Bani Nadir, perang dengan beberapa Yahudi yang ada di kota Medina. Akhirnya gara-gara ayat ini turun, umat Islam semuanya maunya perang. Ya gimana katanya? Allah udah beri, ngapain kita di rumah? Mereka berangkat di jalan Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya Allah turunkan ayat 122 dari surat Taubah, menjelaskan kepada mereka, nggak semuanya harus berangkat perang. Sebagian ya harus menyelesaikan kehidupan ini, sebagian harus belajar menuntut ilmu. Kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Allah mengatakan ya nggak seharusnya lah orang-orang beriman itu semuanya berangkat berperang. "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, harus ada dari setiap kelompok, dari setiap kabilah, dari setiap kampung, ada beberapa orang yang dikirim untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Ingat perintahnya di sini, liyatafaqahu fid din, bukan fid dunya. Fid din dalam urusan agama. Tujuannya apa? Agar kalau mereka pulang ke kampungnya, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, agar kaumnya sadar bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Jadi itu tujuan menuntut ilmu sebenarnya. Antum sekarang di sini belajar, dapat ilmu, pulang jangan cuma sampai di telinga antum dan dada antum. Kita punya kewajiban bagaimana yang anak dengar itu bisa dimengerti oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh, dia masuk Islam atau dia berhijrah
dari jalan kemaksiatan kepada jalan ketaatan, pasti akan mendapatkan ujian. Ini sebuah keniscayaan yang kita harus yakin. Jangan berpikir kalau antum kemarin ahli maksiat, hari ini taat sama Allah, berarti hari ini antum akan mudah mendapatkan pekerjaan. Hari ini antum akan naik pangkatnya. Bisa jadi antum dipecat dari tempat kerja antum. Karena apa? Karena ini proses untuk menuju surga yang jalannya terjal memang. Antum sabar enggak? Kata Allah Jalla Jalaluhu, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka kemudian nggak difitnah? Cukup pernyataan saya beriman, kemudian tidak diuji sama Allah. Kata Allah, walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Orang mau jadi tentara jemaah, apakah cukup dengan dia daftar kemudian dia diterima di sekolah tentara? Apakah sudah cukup bagi dia untuk menjadi tentara, untuk ditugaskan di mana? Enggak. Dia diuji, disuruh latihan. Wallahi latihannya tentara ini kalau anak dengar, Allahu Akbar. Kadang-kadang mereka suruh berjalan kaki, bawa tas 10 kilo. Itu belum berat, kata tentaranya. Kita bawa tas 10 kilo suruh berenang, Ustaz. Wallah jemaah, suruh berenang. Memang seperti itu tesnya. Makanya antum jangan merasa setelah antum dapat hidayah, alhamdulillah Ustaz, anak sekarang sudah mulai meninggalkan kemaksiatan, kemudian antum akan santai. Di surat Al-Ankabut ayat 10 Allah mengatakan, wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang dia mengklaim, mengaku kalau dia beriman. Dia berkata amanna billah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berikrar itu. Tapi apa yang terjadi? Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Apabila dia diuji, dia ini beriman, akhirnya dapat ujian, diganggu, dikucilkan sama masyarakat, seperti yang terjadi dengan Bilal bin Rabah, yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair, yang terjadi dengan hampir seluruh sahabat Nabi. Ada orang-orang yang mengaku beriman, ketika dikasih cobaan, apa yang akan terjadi dengan dia? Diuji keimanan. Dia menjadikan gangguan-gangguan itu seperti azab Allah. Dia mengatakan, aku ini mau melarikan diri dari azab Allah, kok dapat azab juga seperti ini. Itu mungkin terjadi dengan sebagian kita. Dia meninggalkan riba umpamanya, dengan harapan dia hidup lebih nyaman. Tapi kok lebih susah hidup anak? Jamaah, apakah kita termasuk yang seperti itu? Mereka adalah kelompok orang-orang yang imannya lemah, atau ada penyakit di hatinya, atau orang-orang munafikin. Tapi kalau wala in ja'a nasrun min rabbik, kalau ada kemenangan, kalau ada kenyamanan, mereka akan mengatakan la yaqulunna inna kunna ma'akum. Kita kan bersama kalian. Kita orang-orang beriman bersama kalian. Padahal dia sebenarnya tidak. Lalu ditutup ayat ini dengan firman-Nya, awalaysallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin. Ingat, Allah itu tahu dengan apa yang di hati kalian semua.
Kita sekarang datang pengajian, Allah tahu kita ini sedang pikirkan apa. Ada yang ustadznya ceramah, sibuk buka kotaknya, kotak makanannya, buka, dengarkan lagi. Mungkin ada yang sedang hatinya nggak tahu mikirkan apa. Allah tuh tahu jamaah. Kita ini beriman benar-benar atau kita pura-pura beriman? Ada orang yang datang pengajian. Kenapa antum datang pengajian? Ana kok tenang Ustaz kok datang pengajian. Ana kok di rumah susah tidur Ustaz. Kalau pengajian alhamdulillah Ustaz, enak tidur Ustaz. Ada sebagian orang yang datang pengajian hanya untuk merasakan enaknya tidur di pengajian. Allahu Akbar. Tidur di pengajian itu dari syaitan jemaah. Ahibati fillah, maka ketahuilah bahwa fitnah itu pasti menimpa kita. Antum mau jadi orang paling baik di muka bumi, maka antum akan dibenci oleh manusia. Siapa yang jadi musuh antum? Orang yang paling buruk di dunia ini, itu akan benci sama antum. Dan itu realita. Kita tidak mungkin meraih keridhaan semua manusia. Nggak mungkin antum mau menjadikan semua penduduk dunia suka sama antum. Mustahil, jamaah. Masa Ustaz? Rasulullah SAW, apakah disukai oleh semua orang Mekah? Lebih banyak yang suka apa lebih banyak yang benci? Lebih banyak yang benci. Bahkan beliau terpaksa hijrah, meninggalkan kota Mekah. Dan itu yang terjadi jamaah. Kalau antum jadi orang baik, maka ada yang benci sama antum. Jangan mengatakan anak ini sudah baik, tapi kok masih banyak orang yang tidak suka sama anak. Ya memang harus seperti itu. Kalau antum disukai dengan orang-orang jahat, bahaya antum. Berarti antum buruk. Tapi kalau yang cinta sama antum orang-orang baik, orang-orang jahat, benci sama antum, nggak ada urusan sama antum. Maka jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang taat sama Allah akan diuji untuk melihat kebenaran iman dia. Ini anak-anak muda yang Masya Allah, anak muda zaman now, itu beda dengan anak muda zaman dulu. Anak muda zaman dulu itu jarang ke masjid. Antum bisa lihat, zaman anak itu masjid tapi isinya orang-orang yang bau kuburan. Isinya masjid itu sama pensiunan datang ke masjid. Sudah, iya ini yang terjadi. Mungkin bapak-bapak yang sudah tua bisa melihat di zaman dulu itu. Isinya pengajian, ana masih ingat. Tahun 1434 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Ana lulus dari Madinah. Ana isi kajian di Jember. Di Masjid Al-Irsyad, Masjid Al-Mursyid. Buka bersama, sama seperti itu. Acaranya buka bersama. Wallahi jamaah, anak duduk, masjid ini kosong. Yang ada orangnya itu di tembok saja. Dan sesepuh semua yang di tembok itu. Anak lihat, ya Allah. Betul lihat. Ini sudah anak isi pengajian. Tapi sekarang anak isi kajian, full masjid, 90% anak muda. Wallah jamaah. Kalau mungkin ada orang mengatakan zaman now, ya anak-anak gak benar. Iya, dari dulu pun anak-anak muda gak benar. Dari dulu pun. Iya, yang benar anak muda itu yang bisa dihitung aja. Salah satunya itu yang tua-tua sekarang nih. Nah itu masa muda dulu orang-orang baik insya Allah tuh. Karena bersambung ya sampai sekarang. Oh, ketawa-ketawa. Benar enggak? Begitu coba kita harus nubang.
Maka berbicara tentang fitnah itu kepastian. Kenapa? Karena tidak ada kelezatan kecuali diraih dengan perjuangan. Nggak ada. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari semua agama. Ini kesepakatan lintas agama aja. Semua orang-orang berakal dari semua agama bersepakat, annan na'ima la yudraku bin na'im, wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Antum tanyalah orang-orang yang sukses sekarang. Bapak bisa sukses ini gimana? Lihat. Diraih dengan perjuangan. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan diraih dengan apa? Dengan perjuangan, pengorbanan, kelelahan, orang capek, orang lelah. Waman athara ar-raha fatathu ar-raha. Orang-orang yang lebih mementingkan istirahat, santai hidupnya, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Subhanallah. Ana pernah dapat ujangan dari orang tua. Dia mengatakan, kalau mau susah sekarang nak, ini orang tua pesan sama anaknya, kalau mau susah sekarang nak, kamu susah. Jangan sampai engkau tua renta, akhirnya ketika itu engkau susah. Seharusnya ketika tua renta sudah menikmati akhir hidupnya. Tapi gara-gara dia ketika muda kerjanya jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, malas kerja, tidur-tidur, ketika tua renta nggak akan antum menikmati kehidupan. Karena antum sudah mengutamakan istilah dulu di waktu muda. Makanya anak-anak muda sekarang yang orang tuanya sukses tapi anaknya dipenjara gara-gara narkoba. Banyak sekali yang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, wallahi jamaah, semakin banyak artis yang kena narkoba. Padahal kalau kita pikirkan hidupnya senang, kenapa dia harus mengkonsumsi barang haram tersebut? Kenapa kira-kira jemaah? Karena dia tidak dapat kenikmatan, jemaah. Nggak bisa kenikmatan, apalagi kenikmatan ruh diraih dengan santai, nggak bisa. Orang kalau mau mendapatkan kenikmatan ruh, merasakan kedamaian dalam kehidupan ini, antum harus sholat 5 waktu. Itu syarat utama sudah. Sholat 5 waktu, tepat waktu, khusyuk. Ketika antum sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak khusyuk, maka kenikmatan antum akan berkurang. Ini yang kita lihat saudara-saudara kita, banyak sholat tarawih, tapi hanya mengejar angka, jumlah yang dia kejar. Imamnya Masya Allah, padahal imamnya ingin baca panjang sedikit, itu Ustaz. Ana baca panjang sedikit, makmumnya batuk-batuk. Itu yang terjadi di masyarakat. Seharusnya sholat yang mendatangkan kedamaian, ternyata sholat buat mereka mendatangkan kesusahan. Imamnya panjang sedikit, habis assalamualaikum langsung pura-pura berdiri, mau ngeliat siapa imam ini. Oh iki imamnya ternyata. Wallahi jemaah. Maka syarat orang mendapatkan kebahagiaan 5 waktu, tepat waktu, selain perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan ketahuilah, kalau antum kena musibah setelah antum hijrah dalam bisnis antum, ada orang keluar dari tempat kerja yang haram, kemudian dia usaha sendiri, tahu-tahu ditinggal sama istrinya. Iya, istrinya tidak suka dengan gaya hidup suaminya yang baru. Azan ke masjid, jangan berlebih-lebihan dalam beragama.
Orang tua kadang-kadang tidak mendukung. Anaknya selama ini bekerja di tempat haram keluar, kata orang tuanya, ya Allah, anakku ini gendeng. Sebagian orang tua seperti itu. Anak ketemu dengan beberapa orang, Ustaz, anak dibodoh-bodohkan, digendeng-gendengkan sama orang tua. Sudah kerja enak keluar, belajar agama dari mana kamu? Sampai seperti itu. Jamaah, segala musibah di dunia ini itu ringan, asalkan musibah itu tidak menimpa iman antum, tidak menimpa agama antum. Wallahi jamaah. Tapi kalau musibah itu antum akhirnya berbuat maksiat, antum na'udzubillah terjebak dalam perzinaan, na'udzubillah, dibandingkan dengan perusahaan antum bangkrut, wallahi nggak ada apa-apanya perusahaan antum. Tapi antum terjebak dalam kemaksiatan yang ujung-ujungnya adalah kebangkrutan yang nyata nanti pada hari kiamat. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami, ya Allah. Contoh ringan jamaah. Antum bangun subuh telat, kehilangan waktu subuh yang mulia. Antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Coba antum bandingkan, antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh dengan kehilangan uang 25 juta. Lebih berat mana, jemaah? Wallah, itu manusia. Dia kehilangan, baru beli HP harga 15 juta, hilang. Wallah jemaah. Terlihat dia sedih. Diajak ngomong sama sahibnya, kok gak nyambung? Iya, lagi kena musibah. Musibah apa? HP anak hilang. Lalu antum tanya sama dia, anak mau tanya sama antum sholat enggak 2 rakaat sebelum subuh? Ya itu kan cuma sunnah antum. Wallahi jamaah, merasa itu kan bukan musibah. Padahal kata Rasul SAW, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Dunia dan isinya lebih baik daripada HP antum, lebih baik daripada rumah antum, dari mobil antum. Tapi antum gak merasa kena musibah. Ada orang selama hidupnya gak pernah sholat berjamaah ke masjid kecuali sholat Jumat. Musibah nggak jamaah? Dia merasa nggak musibah. Padahal kalau antum hitung, antum sholat di rumah pahalanya 1, sholat di masjid pahalanya berapa? 27. Bayangkan selama hidup antum kehilangan 27. Tapi antum tidak merasa itu musibah. Sebagian ulama menangis, menyesal. Dia mengatakan, hurimtu qiyamal lail 4 ashhur. Aku dihalangi, aku nggak bisa sholat tahajud selama 4 bulan gara-gara 1 dosa yang aku lakukan. Jamaah, dia merasa rugi 4 bulan anak nggak qiyamul lail gara-gara dosa. Antum selama hidup nggak pernah qiyamul lail, apa kata antum? Kan sunnah, Ustaz. Jangan berlebihan dalam beragama. Dalam kehidupan dunia jamaah, kenapa kita selalu mencari keuntungan lebih? Kenapa kita kalau ada tawaran, ini rumah ada yang nawar umpamanya 5 miliar, antum nggak mau jual. Kenapa? Karena ada tawaran 7 miliar. Antum cari yang lebih tinggi. Tapi untuk urusan akhirat, Allahu Akbar, kita selalu cari yang paling rendah. Itu manusia. Maka ingat, dalam perjalanan hijrah kita, antum harus sadar, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, semua musibah itu ringan, asalkan antum tidak kehilangan iman. Karena akan datang fitnah, kata Nabi SAW, yang orang ini pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Sorenya masih buka bersama, pagi harinya sudah murtad.
Kenapa itu terjadi? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual imannya, dia jual agamanya untuk mendapatkan fulus, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Akan terjadi seperti itu. Maka dalam masa seperti ini, antum harus sabar. Orang kena musibah disuruh sabar. Musibah duniawi, anaknya meninggal dunia, rumahnya kebakaran. Allah katakan wa basyiris sabirin, suruh mereka sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu pula dalam mempertahankan keimanan. Kalau yang diuji kita itu adalah keimanan kita, agama kita. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Muncul kelompok-kelompok yang menghina. Muncul manusia-manusia yang mereka mengatakan semua agama sama. Kita berusaha untuk menghilangkan LGBT dari Indonesia. Muncul kelompok-kelompok yang berusaha untuk melegalkan LGBT. Dan yang jadi masalah, mereka tokoh agama kadang-kadang. Ini berat ya. Maka tugas kita bersabar. Karena pahalanya beda. Artinya pahala itu sesuai dengan bala yang diterima. Nggak sama lah jemaah. Orang yang bisa bertahan di Indonesia memakai jilbab umpamanya, dengan orang yang bisa bertahan pakai jilbab di Eropa, nggak sama loh jemaah. Antum pikir pahalanya sama? Di sini orang pakai jilbab kemana-mana aman. Di Eropa pakai jilbab Allah. Apalagi setelah kejadian teror yang terjadi di sana umpamanya. Itu kita punya teman di Amerika, dia cerita, Ustaz, anak ngisi bensin Ustaz, di pom bensin Ustaz, sama anak-anak sedang ngisi pom bensin. Datang anak-anak muda melempar sesuatu kan. Alhamdulillah yang dia lemparkan itu botol kosong Ustaz. Sambil teriak teroris. Seperti itu ya. Tentunya berbeda. Semakin besar perjuangan yang antum rasakan, maka pahalanya semakin besar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu setara dengan besarnya cobaan. Baik cobaan dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Orang yang sakit pilek beda dengan orang yang sakit kanker aja. Pantaskah antum ketika datang kepada pasien kena kanker? Datang, antum sakit, anak sama sakit. Tenang, antum sakit apa? Anak pilek, sama. Nggak sama lah jemaah. Allah itu maha adil dan tidak mungkin menyamakan hal itu. Lalu kata Nabi SAW, wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka. Allah akan kasih bala buat mereka. Ternyata bala itu bisa jadi tanda cinta Allah kepada hambanya. Jangan dipikir selalu orang kena musibah, oh akitu soni. Kita banyak berkata seperti itu. Enggak, cinta. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka bagi dia keridhaan. Kalau dia ridha dengan bala itu, ya Allah, aku akan jalan bala. Aku akan berjuang terus, ya Allah. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Alhamdulillah, Engkau sudah menyelamatkan aku, ya Allah. Aku akan terus berjalan. Dan aku tidak akan mundur jalan ke belakang. Walaupun jalanku lambat, nggak penting jamaah. Dalam perjalanan itu nggak penting kita sampai atau tidak. Yang penting kita mati berada di jalan yang menuju ke sana. Itu hitungannya sudah jelas. Kalau kita lihat
hijrahnya para sahabat Nabi. Masya Allah. Kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah kok tidak naik burung? Kenapa jemaah? Kalau naik burung kan enak, sampai ke Madinah. Kenapa itu tidak terjadi? Allah ingin memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia. Nabi itu contoh kita. Beliau ketika hijrah bukan seperti orang yang hijrah sekarang. Orang hijrah sekarang mungkin susahnya diperolok-olok, dicaci maki, ekonomi jadi sulit. Mereka dahulu ketika hijrah Nabi kita alaihissalam dikejar-kejar dengan pedang, ya mak. Mau dibunuh Nabi kita alaihissalam. Makanya berbeda ketika orang naik buruk, ketika Nabi alaihissalam naik buruk, dan ketika Nabi naik onta. Beliau bersembunyi di dalam gua selama 3 hari. Ini pelajaran buat semua, bahwa muslim harus punya planning dalam kehidupan ini. Dia berjalan itu ada rencana, dan Nabi merencanakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam ditawari oleh Abu Bakar untuk naik ontanya gratis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La bisaman, aku mau naik ontamu tapi aku bayar Nabi SAW. Dia tidak ingin pahala hijrahnya diambil Abu Bakar Siddiq. Enggak, ana mau bayar. Ketika sampai ke kota Madinah, beliau mau bangun masjid. Orang-orang dari suku Najjar mengatakan, ya Rasulullah, itu tanah kita wakafkan buat Allah. Kata Nabi SAW, la saminuni, aku mau beli. Beliau ingin dapat pahala orang yang sholat di Masjid Nabawi sampai hari ini. Antum bisa bayangkan, setiap orang sholat di Roboh, setiap orang datang ke Masjid Nabawi, Nabi kita dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi yang beli tanahnya, bayar beliau. Maka kita kadang-kala jamaah dalam kehidupan ini lebih suka menerima daripada suka memberi. Antum lebih bahagia mana umpamanya? Ada orang ngasih antum motor, Mas, ini hadiah buat antum. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khair. Antum bahagia. Antum harus tahu bahwa yang ngasih motor itu lebih bahagia daripada antum. Ada kebahagiaan yang lebih ketika orang bisa memberi. Apakah pahalanya sama? Alhamdulillahnya yang diberi dengan yang memberi beda, jemaah. Orang yang memberi itu memerlukan perjuangan, dia mengeluarkan. Ketika dia memberikan motor kepada antum, mungkin dia tarik nafas dulu. Ada sebagian yang harus sholat istikharah, mungkin lah, tapi enggak. Orang yang sudah terbiasa, dia ketika memberi, dia, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, engkau bantu hamba untuk bisa memberi, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Berjuang jemaah, pahalanya berbeda. Maka ingat, tugas kita adalah bersabar. Kuncinya laksanakan perintah dan sabar. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nggak kuat, sholat. Antum merasa berat, ya Allah, hamparkan sejadah. Sungguh merugi orang yang hanya kenal Allah pada sholat wajib saja. Sholat wajib, alhamdulillah, dikatakan iya, rugi antum lah. Berapa banyak fadilah-fadilah yang diberikan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat 12 rakaat dalam sehari semalam sunnah, bukan kewajiban. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Antum kehilangan, antum nggak pernah bangun rumah di surga. Rasulullah SAW menjelaskan tentang beratnya masa yang akan datang. Ya mungkin kita berada di masa tersebut.
Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian, artinya setelah kalian nanti akan ada hari-hari yang penuh kesabaran. Hari sabar. Kalau sekarang kita lihat, ada hari ibu, ada hari Kartini, ada hari apa jemaah? Hari buruh. Macam-macam orang bikin hari. Kata Nabi SAW, di belakang kalian tuh ada hari-hari sabar. Jadi hari sabar nasional. Kayaknya perlu diusulkan. Kita mungkin bisa mengusulkan ke Bapak Presiden hari sabar nasional. Tapi menjadi masalah, hari sabar nasional itu bukan satu hari, tapi sepanjang hidup. Jadi kalau mau dibikin hari sabar nasional, berarti tiap hari. Terus apa yang dilakukan saat hari sabar nasional? Ya liburan. Kalau hari sabar nasional libur, ya tutup negara ini. Tapi hari-hari ini kata inna min waraikum ayyamas sabr lil mutamassik fihinna bima antum alaih, buat orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh hari ini. Jadi orang-orang itu berpegang teguh melaksanakan agama Islam seperti Islamnya para sahabat Nabi, akan dapat pahala. Kata Nabi SAW, ajru khamsina minkum, mereka akan dapat pahala 50 orang dari sahabat. Bayangkan. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum, wahai Nabi SAW, apa 50 orang dari mereka? Qala bal minkum, bukan dari mereka, tapi dari kalian. Jamaah sampai jam berapa? Sampai jam 5. Masya Allah. Beda jamaah. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Di masa sahabat Nabi, setelah Islam itu jaya, orang-orang mengamalkan Islam, nggak ada yang menghina. Nggak ada yang menghina. Tidak seperti sekarang. Orang pakai cadar yang anak kemarin sempat baca dari Surabaya kalau nggak salah, atau Sidoarjo. Seorang yang membuat status, gimana kalau kita ketemu perempuan bercadar kita telanjangin. Surabaya itu, iya. Kita telanjangin supaya kita tahu dia bawa bom apa tidak. Ini kan termasuk berat sama. Hal ini tidak terjadi setelah Islam jaya di masa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Yahudi menghormati Islam pada waktu itu. Tapi ada masa-masa yang orang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau kita bicara sunnah lihya, jenggot lah. Orang pakai jenggot itu dimarahin sama orang tuanya. Bayangkan. Ada anak-anak muda pakai jenggot dari Surabaya anak ketemu. Dia dari Medan, dia cerita. Saat pulang ke Medan, dimarahin sama orang tua, cukur jenggotnya. Ibu nggak ribo kalau kau pakai jenggot. Wallah jemaah. Di masa Nabi SAW tidak terjadi seperti itu. Karena semua sudah paham dengan agama dan ngerti kalau ini adalah perintah dari Nabi SAW. Tapi masa sekarang orang malah mencela. Apalagi sejak kejadian pemboman yang terjadi di Surabaya. Antum bisa lihat tuh, santri yang pulang pakai kopiah, baju kuku, bawa kerdus, pakai ransel, yang kemudian disuruh bongkar. Dia kan bingung, ini oplay. Tapi perjuangannya beda, pahala dia beda. Padahal dia ketika itu tidak pakai kopiah, tidak pakai peci, dia pakai celana, dia pakai baju warnanya hitam ada tengkoraknya, dengan tato di tangannya. Kira-kira diberhentikan nggak? Nggak diberhentikan. Ini perjuangannya. Makanya pantas kalau orang yang berpegang teguh dengan agama Islam pada hari ini,
seperti Islamnya para sahabat Nabi, akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Karena perbedaan masa dan zaman. Kemudian jamaah, agar kita terus bisa istiqamah, mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita, terus belajar. Jangan bosan menuntut ilmu. Jangan malu ketika datang kajian yang datang anak-anak muda, yang tua akhirnya malu. Enggak. Kita tuh masuk surga nggak malu. Kita mau berdesak-desakan masuk surga. Dan salah satu pintu surga itu adalah babul ilm, bab penuntut ilmu. Maka kita perlu menuntut ilmu. Kemudian terus hadir ke kajian. Menuntut ilmu bisa jadi ada sebagian orang yang menuntut ilmu via YouTube, via mana. Ya, alhamdulillah ada kemudahan. Tapi tetap antum harus duduk hadir. Kebersamaan ini diperlukan. Orang-orang yang baru hijrah itu butuh komunitas. Butuh, iya. Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat yang masuk Islam, dikumpulkan di rumahnya siapa? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dikumpulkan di sana. Kenapa? Karena di sini perlu ada siraman-siraman rahmat. Mungkin fulan punya masalah, perlu mendengarkan anak punya masalah seperti ini. Rasul SAW membacakan ayat Quran kepada mereka, nih solusinya seperti ini. Fulan punya masalah seperti ini, kasih solusi sama Nabi SAW. Perlu adanya umat Islam selalu datang kajian, sharing di antara mereka. Dan ingat, biasanya orang yang baru hijrah dikucilkan, jatuh miskin. Dan itu yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf. Itu yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang terjadi dengan pedagang-pedagang kaya raya dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Miskin, rumah pun nggak punya. Sama sekali nggak punya rumah. Maka bagaimana Nabi SAW menjaga hijrah mereka, menjaga keimanan mereka? Mereka dijadikan saudara dengan masyarakat Madinah. Abdurrahman bin Auf berangkat bersama Sa'ad bin Rabi, Ali bin Abi Thalib jadi saudaranya fulan, Abu Bakar jadi saudaranya fulan. Tolong dibawa, kata Nabi, ini bawa pulang ke rumahmu, jadikan saudaramu. Bukan ditinggalkan orang yang hijrah. Dan penduduk Madinah, kita harus menjadi orang-orang ansor buat orang-orang yang baru hijrah. Wallahi, penduduk Madinah itu, mereka sama sekali tidak merasa susah dengan kehadiran orang-orang muhajirin. Yang mereka miliki, mereka berikan. Mereka butuh, mereka kasihkan. Kalau kita, kadang-kala sedekah kita itu karena kita lebih. Tapi orang-orang ansor, apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka walaupun mereka sedang butuh. Ya, maka kita perlu. Jadi kalau ada orang baru hijrah, seharusnya dirangkul. Bukan dikatakan ya salah, siapa kamu hijrah? Dirangkul. Apa yang kita miliki kita berikan kepada dia. Kemudian yang terakhir, berdoa. Antum bisa lihat Nabi Musa alaihissalam ketika hijrah. Dari mana Nabi Musa hijrah? Dari istana. Dari kehidupan yang penuh dengan segala kenikmatan. Nabi Musa hijrah, meninggalkan segala kenikmatan dunia, menuju ke Madyan. Di surat Al-Qasas ayat 22 Allah menceritakan ketika Nabi Musa berangkat ke Madyan, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ini doanya, ya aku berharap Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang benar. Doa. Sampai Madyan, beliau nggak kenal sama satupun manusia di Madyan. Beliau biasa hidup di istana, hidup dengan segala kenikmatan di istana. Tahu-tahu hidup sebatang kara sendirian. Sampai Madyan melihat ada sekelompok orang yang sedang menggiring ternak mereka untuk minum di sebuah mata air, di sebuah sumur. Kemudian
Dia duduk agak jauh melihat ada dua wanita yang tidak bisa memberikan minum kepada ternaknya sampai orang-orang itu pergi karena dia wanita. Mereka berdua ini wanita. Akhirnya Nabi Musa membantu. Ini orang baik, kenal nggak kenal, bantu. Fasaqalahuma. Nabi Musa memberikan minum kepada ternak kedua perempuan ini. Tsumma tawalla ila dzil. Kemudian Nabi Musa berangkat menuju ada pohon, ada naungan di sana, beliau istirahat di sana. Apa yang beliau lakukan? Nih, minta lagi sama Allah. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini butuh banget dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku, ya Allah. Menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Jadi orang yang baru hijrah harus benar-benar, ya bukan orang yang baru hijrah, semua hamba Allah itu harus menunjukkan kalau antum ini butuh sama Allah. Jangan berharap kepada manusia. Biasanya orang kalau hijrah, oh anak punya kenalan fulan, anak punya kenalan fulan, mungkin fulan bisa bantu, mungkin fulan bisa bantu. Yang bisa bantu antum itu Allah. Dan itu ikrar kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka terus antum minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sampai Madian, alhamdulillah ketemu orang baik, di doa. Akhirnya dipertemukan dengan orang baik. Kemudian apakah hidupnya langsung senang Nabi Musa? Enggak. Beliau jadi penggembala kambing dari istana Fir'aun. Beliau jadi penggembala kambing. Berapa tahun jamaah? 10 tahun. Jadi kalau antum berpikir orang hijrah langsung senang, enggak jamaah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sering nggak dapat makanan, sering puasa beliau SAW. Nggak ada yang dimakan di rumahnya SAW, hanya air. Kalaupun ada kadang-kala kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berhijrah terus dia tahu memang harus seperti ini jalannya, dan antum dekat sama Allah. Antum contoh orang-orang yang telah hijrah. Membaca sejarah. Contoh sejarah antum baca surat Al-A'raf ayat 121 atau 120 dan selanjutnya. Kisah hijrahnya tukang sihir Fir'aun. Nih terakhir nih, tukang sihir Fir'aun. Ketika tukang sihir Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka? Amanna bi rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun. Apakah Fir'aun membiarkan hal itu terjadi? Enggak. Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada Musa sebelum aku kasih izin? Kalian beriman kepada Tuhannya Musa? Inna hadza la makrum makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lam. Kata Fir'aun, oh kalian telah berbuat makar. Ini makar. Jadi Fir'aun sudah bicara makar. Nah, ini makar yang dibikin di kota, kemudian kalian datangkan ke sini. Kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Aku akan potong-potong tangan kalian dan kaki kalian min khilaf, silang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Cukup? Tidak. Tsumma la usallibannakum ajmain. Kemudian aku akan salib kalian di pohon-pohon supaya orang kota tahu. Ini balasan buat orang yang menentang Fir'aun. Apa yang dilakukan tukang sihir Fir'aun? Apakah kemudian iman mereka jadi melemah? Akhirnya mereka menuruti Fir'aun. Qalu, langsung mereka mengatakan, inna ila rabbina munqalibun. Kita nih bakal kembali kepada Rabb kami. Kita bakal mati. Nggak sekarang, besok kita bakal mati, kata mereka. Kita bakal berjumpa sama Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma tanqimu minna. Apa yang menyebabkan engkau berbuat itu kepada kami? Illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kecuali karena kita beriman dengan tanda-tanda Allah yang Allah telah turunkan datang kepada kami. Engkau akhirnya merasa risih dengan keimanan kami. Lalu tukang sihir Fir'aun mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah,
tumpahkan kepada kami, limpahkan kepada kami kesabaran. Tahu mereka bakal dipotong tangan, mereka bakal dicincang oleh Fir'aun, mereka bakal disalib hidup Fir'aun. Maka yang mereka pinta, afrigh alaina sabra, tumpahkan kepada kami kesabaran ya Allah, wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam kondisi Islam. Karena cobaan itu berat ya. Kadang-kala orang nggak kuat dengan cobaan, murtad. Tapi mereka berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Terus berdoa minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa seperti doanya tukang sihir, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Terus godaan-godaan yang ada semoga bisa kita lalui dan kita meninggal husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Ya Allah, tangan ana jadi kaku jemaah. Yang mana? Sudah. Hah? Dah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita memohon kepada Allah Rabbul Arsyil Karim agar Allah mematikan kita dalam kondisi Islam, menghidupkan kita dalam kondisi Islam, dan menjadikan kita orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan para sahabatnya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita Lailatul Qadar jamaah di bulan Ramadan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasrahkan kepada pembawa acara. Fadhil Ustaz.